Danke. Und du? Bitte, danke schön. Hmm. Hmm. How much? Nggak dikit-dikit Hauma. Oh enggak. Lu kacau loh ini loh. Loh, kan semuanya transaksional. Udah dah. Karena dunia hitam putih ya. Kacau loh. Kita tuh kayaknya udah branding kita ya dicap sebagai ahli enong-enong. Bo, lu tahu apa Sebel semalam? banget loh beneran gila deh. Itu paling viral kayaknya dari semua topik kita, Bo. Enggak lah, banyak konten kita yang viral. Anjoy. Nggak sampai masuk ke grup WhatsApp sekolah internasional ibu-ibu dong, ibu-ibu sekolah internasional. Grupnya siapa? Kan udah gue ceritain kemarin. Emang gue belum cerita? Udah cerita. Tapi kan lu nggak mention to be exact. Bo, jadi sekolah internasional di Jakarta tuh kan ada beberapa ya. Ada British International School disingkat BIS. Habis itu ada Jakarta International Multicultural School, apalah JIS zaman dulu kita. Satu lagi ACS. Berarti ACS. ACS, Apa itu ACS? Anglo Christian School. Wadaw. Ih, konglo-konglo isinya. Waduh, cocok tuh gue di situ. Hadir lo sebagai soccer mom ya. Iya. Ya, walaupun anaknya anaconda ya. Walaupun soccer mama halu-halu ya, alias Ya. soccer dalam arti loser kalau gue di situ. Yang penting tentang Goyard, yes. Oh lu sialan, kelas gue baru mampunya di Goyard. Maksud lu begitu? Sebentar, Goyard itu tapi mahal loh. Goyard itu punya positioning sendiri loh dia loh. Ih, mampus pagi-pagi udah Ya, ngegelar nih Pak Iwan ya, nih. ya, dagangan kita gelar ya. Goyard itu mungkin kelihatannya kayak casual, bener nggak? Casual? Casual ya, santai memikat kayaknya mm, harmless nih gitu ya. Hmm. Ih, tapi hati-hati. Kalau yang pakai Goyard gitu, apalagi Goyard dipakai buat naro laundry, Idi serem, serem. ya, ya. Ada Kak, ibu-ibu yang Goyard tuh buat ya tas laundry aja. Idi serem, Bener nggak? serem. Baju kotor abis pilates, slep cemplungin ke dalam Goyardnya. Iya. Kalau gue sih enggak lah, Goyard gue nggak buat tas laundry, buat jinjing Hydratera aja, Beb. Ngedan. Ini namanya merendah di atas bukit, ya. Iya, bener. Lu tuh tahu Jovita Lesmana nggak sih? Tahu, di Surabaya kan Yovita itu kan? Iya, gue tuh lupa ya Jovita tuh udah di Surabaya apa di Jakarta. Pokoknya dia Surabaya. socialite Jakarta. Gue nge-MC tuh waktu dia kawinan. Heeh. Yang juga dia kan kerjanya juga sekarang jadi PR kan, Hmm. jadi PR event gitu kan. Mm-mm. Terus semalam dia ngirimin ngirimin gue direct message. Jadi dia Mm-mm. lagi nontonin di YouTube kita membahas soal enong-enong itu Mm-mm. sambil nidurin anaknya, anaknya masih Mm-mm. bayi. Terus Mm-mm. anaknya kan ngedengerin kita bercanda enong-enong. Bo, jadi sebelum tidur seharian anaknya, Mami enong-enong. Terus si Jovitanya ngerekamin, terus coba bilang dulu sama Uncle Dave, Bo, anaknya anak kecil terbrainwash enong-enong, ya beban hidup apa kita ini? Kan? Mau jadi contoh apa kita ini? Udahlah, berarti mulai hari ini kita akan bicara yang normatif-normatif aja. Ya. Normatif. Normatif tuh temennya sumatif, tahu nggak lu? Gue taunya fonetif. Oh, bener. Apa tuh, Bo? Kalau belajar fonetik, gue ya gara-gara lo ya. Gue boleh nggak sih berbagi kekesalan? Boleh dong, masa nggak boleh? Ini bebas. Boleh ya? Boleh. Boleh. Eh, lo tahu kan kalau gue itu sangat tidak suka sesuatu yang sifatnya abu-abu. Betul. Ya. Ya. Kemarin itu kan, ya kan seperti teman-teman sudah ketahui ya, gue itu kan tinggal di hunian vertikal ya. Ya.
Terus ada pengecekan nih, pengecekan fire safety nih di tempat Iya, gue. Oke. iya, Gue tuh I like everything by the book aja gitu. iya, heeh. Nah, di tempat gue tinggal, ini bicara mengenai excellent service kembali. Di tempat gue tinggal itu, Bo, get this, get this. Apa? Lo hang? Iya, speaker gue itu udah rusak dari setahun lalu. Oke. Speaker building. Jadi kalau Iya, ada pengumuman emergency, nggak kedengeran. nggak kedengeran. Itu dari pemeriksaan tahun lalu, emang udah rusak. Nah, kemarin mereka periksa, gue gini. Terus mereka periksa tuh, they discover it as if it's a new thing. Terus gue gini, Bapak, dari pemeriksaan tahun lalu itu sudah rusak, Bapak janji untuk ngebenerin itu. Iya sih, saya udah feeling nih kalau ini belum dibenerin. Terus kenapa nggak dibenerin? Ya saya pikir udah ada orang lain yang mau ngebenerin. Lah ya kalau emang itu tanggung jawab Bapak, Heeh. kenapa lo nggak menuntaskan apa yang jadi tanggung jawab lo? You know? Itu satu ya. Terus gue bilang gini, bayangkan ya Bapak ya, jangan anggap remeh. Ini speaker gunanya apa sih? Kalau ada pengumuman emergency, kecelakaan, kebakaran, gempa bumi. Kalau satu gedung ini bisa mendengar kecelakaan, kecuali saya, karena speaker saya tidak Mati. berfungsi. Heeh. Kalau saya meninggal, I could sue you guys, you know. Tapi kan udah meninggal. Iya, gue bilang, my family. Oh, my family. Iya Pak, nanti abis ini dibenerin, abis ini dibenerin. Terus? Terus, ya, Heeh. satu hal yang juga gue nggak suka adalah, terus ada fire alarm gue itu rusak, Heeh. oke. Terus dia bilang gini, ini terserah Bapak sih mau diganti apa enggak, tapi it still work. Oke, cuman untuk estetik aja kalau mau diganti. Gue bilang, ya udah tolong diganti aja kalau memang bisa diganti. Heeh. Ya kalau kalau Bapak mau ganti, ganti aja, tapi ini mah terserah Bapak deh mau bayar berapa, nggak usah melalui gedung lah. Kalau dari gedung kan ini sekitar 500.000, ya terserah Bapak aja deh, Bapak mau bayar Cari berapa ke saya. duit. Mau bayar berapa ke saya. Gue sambil Google dong di Topet. Heeh. Bo, di Topet, fire alarm yang dia maksud, harganya tuh cuma 80.000. Terus? Ya apa lu mau charge gue 500.000, terus nggak mau bayar melalui gedung tuh ya apa? Gue segini loh. Gue diem dulu, gue gini. Saya pikirin dulu ya. Terus? Akhirnya belum diganti tuh fire alarm. Sambil motong pepaya, Heeh. gue tuh gini, ini yang Iwet maksud nih. Kalau gue itu nggak suka sesuatu yang abu-abu. Iya. Gue itu sukanya sesuatu yang hitam putih. Kalau if you need to charge me, ya charge me aja. Tapi gue nggak suka yang di bawah-bawah meja gitu loh, Iwet. Gue kan cerita ke adik gue ya. Adik gue kan agency properti ya. Dia bilang gini, Kak, di kita tuh selalu ada yang kayak begitu. Udah lah, Nah, gue tim daripada Lala. daripada anak kesel-kesel sendiri, Nah, udahlah. Terus gue iya. bilang, iya sih, tapi kan gue jadi bingung ya Iwet. Gue harus kasih uang berapa? Ya kan dia udah bilang serelanya. Lu kasih 5.000 perak. Nah, ya masa gue kasih 5.000 perak? Ya berarti berapa pantasnya menurut lo? Berapa harga topet? Gue bilang ini, Bapak saya cek di topet 80.000, Bapak saya kasih 100.000 ya? Terus dia bilang, Ya belum, orang dia belum. Nanti saya WA ya Pak. ya udahlah. Gue tuh paling sebel loh. Gue nggak tahu kenapa. Maksud gue gini, gue tuh bukan orang yang pelit untuk servis. Gue tahu lah gitu. Iya kan? Cuma gue paling nggak suka embel-embel yang nggak usah bayar di kantor, Bapak bayar ke kita aja serelanya aja. Kan aside from that, tiap kali lu visit ke unit gue pasti kantongin duit ngopi lah, Bo, 30-50 ribu. Tapi kalau udah ada embel-embel seleranya, Serelanya. serelanya aja gitu. Gue tuh langsung yang, gitu loh, Wet. Oke, gini. Kalau gue gini, kalau udah lihat itu harganya 80.000, ya, ya udah, berarti kan 80.000 tuh ada beli bendanya, nanti dia beliin. Bener nggak? Mem, Pasang harganya 100.000, harga pasangnya. Lo kasih dia 200.000, udah gitu aja gampang. Ya, ini kalau misalnya mau dipanjangin, sekarang gini, kita sebut nama gedungnya apa. Supaya apa? Supaya servisnya kemudian diperbaiki sama gedung. Karena tempat gue tinggal nih, mereka agak hati-hati sama gue. karena lu bawel. Ya karena mereka tahu
tahu banyak yang harus dijaga kalau misalnya sama gue. Kalau enggak, gue ngomong buyar semuanya. Oke, oke. Gue Bener kayaknya nggak? gue akan laporan aja ke gedung. Gue akan menempuh jalur resmi aja. Gue nggak Oh, suka yang baik. under the table gitu. Ya Gimana? udah, nggak apa-apa. Kalau misalnya emang lo mau lakukan itu ya monggo aja. Go ahead. Iya. Tuh Ya. tadi ya. Tadi ada yang komentar gini. Pengalaman dengan kurir driver makanan, nggak usah disebut brandnya. Kan Mm-mm. biasanya kan kita kurir makanan tuh chatnya di aplikasi. Dia Mm-mm. minta katanya chatnya di nomor handphonenya dia aja. Terus Hmm. bayarnya bayar langsung gitu ya. Ih, kenapa Iya. sih? Why? It's okay. Emang hidup begitu karena balik lagi, lo kan tinggal di negara selatan-selatan. Ingat, lo nggak bisa sewa film di Amazon karena kartu kredit lo keluaran Indonesia bukan Amerika. Ya, gue mau menempuh jalur jalur legal lo, bener nggak? Hmm. Gue mau menempuh jalur legal, gue mau sewa film, Hmm. tapi ditolak karena gue dari Indonesia. Oh gitu. Nggak bisa lo sewa film di Amazon Prime gitu-gitu. Oh gitu. Karena kartu kredit lo kartu kredit Indonesia, Amazon itu cuma nerima kartu kredit Amerika. Aduh. Ngerti nggak lo? Jadi ya udah, kalau misalnya emang lo nggak suka nih sama sama modelan begini hidup kita, pindah yuk. Singapura dah paling dekat, mau nggak? Iya, seperti apa kata Marcel Siahaan waktu dia live sama kita ya. Kalau Mm-mm. masih mau tinggal di Indonesia, ya terima aja. Kalau orang Indonesia itu selalu ada celah. Betul. Amazon Prime, bukan Prime Video. Apalah namanya itu? Sorry, gue lupa juga. Pokoknya gitu deh. Iya, Gitu, bener nggak? iya, iya, iya. Cause last time it also happened to me dengan shower hydrant gue. Hmm. Shower gue tuh kan rusak terus dia bilang gini, ganti di gedung ya Pak. Gue gini, oh ya udah ganti di gedung aja. Apa bisa Mm-mm. minta tolong saya beliin sih Pak? Kalau kalau di gedung kan sama 500.000. Terus gue Mm-mm. langsung, ini namanya apa ya Pak? Gue Google di Topet. Uh-uh. Pak saya Google di Topet harganya 320.000 loh. Masa sih Uh-uh. saya di charge 500? Oh 300 ya berarti harganya udah turun Pak. Tapi ya, tapi ya satu hal tuh nggak lo apa? Berarti ini orang-orang di gedung gue tertib loh. Hebat loh lo. Iya, maksud gue gini, nggak tahu ya, mungkin mereka nggak berani sama gue kali ya. Mereka nggak berani sama gue, jadi dia nggak pernah menawarkan hal-hal yang under table. Jadi kalau misalnya under the table, biasanya gue yang minta, bukan mereka menawarkan diri. Nah, gue tuh ya udah. Tertib di sini mah, tertib, cenderung kaku. Mungkin yang ngelola gedung ini macam lu, hitam putih gitu hidupnya. Gue suka hitam putih. Gue Mau tuh tukeran nggak? Mau tukeran? Gue pindah tempat lo pindah ke sini. Kali-kali lo bisa bantu gue. Lo tahu kan masalah gue apa? Ya kali-kali gitu. Di sini tuh hitam putih banget. Semua by the rule, by the book, ya, by the beach juga boleh. Lo pilih dah mau yang mana. gue mau komentar tapi gue takut jahat. Jengong, udah nggak usah komentar, ya. Oke, selamat pagi semuanya. Sudah cukup keluh kesahnya. Jangan lupa untuk di-share live ini ke teman-temannya, ya. Biar orang tuh tahu kita nggak cuman bahas masalah enong-enong ya, ani-ani, anang-anang, enggak. Kita bahas masalah semua masalah hidup, termasuk juga masalah pengelola gedung apartemen. Ya, kita bahas juga di sini. Tapi on the lighter note, gue mau cerita sama lo. Kemarin lo dipuji sama Nicholas Saputra. Dia cuma dibilang ini tersipu-sipu malu loh. Gimana kalau sampai Nicholas yang ngomong depan dia? Apa yang lo lakukan sampai Nicholas memuji di depan lo tuh lo akan gimana kira-kira? Ya sarung gue udah langsung copot otomatis lah. Tiba-tiba pretel ya semua ya. Heeh. Kayak kayak tirai di pertunjukan gitu loh langsung. Biar itu kalau kalau di event pas lagi launching tuh ada namanya kabuki tuh. Turun semua. Der. Kamu kira langsung truk, gitu. Bentar, kenapa lo dapat mahkota, gue nggak dapat mahkota? Sorry, ada ketidakadilan di dunia ini. Gue itu orangnya hitam putih, nggak bisa. Yang kayak gini-gini.
Demi mahkota lu menggadaikan rasa tuh value diri lo yang selama ini lo merasa dunia itu nggak hitam putih. Gue kenapa nih? Kenapa memuji gue? Niko nelfonnya lu bukan nelfonnya gue. Anyway, Niko bilang apa? Emang lu punya nomor teleponnya Nicholas Saputra? Ya enggak. Ya ngapain dia nelpon lo, makanya dia telepon gue. Usaha dong kalau emang suka. Nggak gitu, nggak gitu cara mainnya. Anyway, jadi kemarin tuh emang udah 2 hari gue lagi ngobrol sama dia. Terus abis itu kemarin dia buka TikTok, terus kemudian lewat kita di FYP dia, akhirnya dia tonton. Jadi dia dengerin, dia taruh handphonenya, dia sambil siap-siap dia dengerin kita gitu. Dia bilang it's really good show, dia bilang gitu. Kayak dengerin siaran radio zaman dulu ya. Gue bilang iya, cuman mediumnya beda. Terus ya udah ngebahas lah topik segala macam gitu-gitu. Terus dia bilang Dave is really good, dia bilang gitu. Karena dia bisa bawa satu topik tuh jadi dalam, tapi kemudian juga bisa dibikin lucu sama dia. Terus gue bilang iya. I think apa namanya Dave is my best partner, gue bilang gitu untuk siaran gitu. Terus dia bilang iya I think so, dia bilang gitu. Ya udahlah bahas-bahas. Nah kemarin itu pembahasan gue adalah sebenarnya gue hari Minggu kan gue juga bilang sama dia gue hari ini mau nonton The Architecture of Love. Gue pingin bahas itu, boleh ya? The architecture of love. Tunggu, monyet satu lagi ya. Apa tuh? One thing I learned. Kalau Niko ada, hi, good morning to you, handsome. I love you. Thank you for the compliment. Mau Niko Goib, kayak mau Niko Intimo, kayak mau Nicholas Saputra, kayak mau Niko apa dah. Pokoknya dipuji yang namanya Niko aja. Udah. Iya. Gue tuh juga mau minta tolong sama lo, sama teman-teman yang ada di sini. Sebelum lo membahas The Architecture of Love, Iya. gue selama beberapa hari ke depan gue akan secara sengaja gue merasa gue perlu melatih bahasa Inggris gue, Iwet. Apalagi sih? Bahasa Inggris lo udah bagus. Enggak, bahasa itu kan kalau nggak dipakai jadi jelek. Terus? Gue merasa bahasa Inggris gue tuh makin jelek, Wet. Karena gue kan hadir, sorry ya, gue potong cerita lo sebelum architecture. Karena gue kan hadir diundang Frederick Malle. Frederick Malle. Oh, the perfume? Is it? Ada educatornya dari Prancis datang menjelaskan. Sebelum event dia menyapa kita kan di antara fragrance hack Indonesia lah gitu ya. Influencer minyak wangi itu yang usianya 20-30 dari gue lah ya. Iya. Dia paling tua di situ. Setengah umur lo. Dia berbahasa Inggris. Lo tahu apa? Dia mengajukan sebuah pertanyaan simpel ke gue dalam bahasa Inggris. Gue mau nyaut, nyeletuk, gue Terus? Gak keluar loh, Wet. Terus? Gak keluar loh, Wet. Terus anak-anak itu nungguin gue gitu. Terus mukanya tuh yang, lo ngomong apa sih, Ki? Gitu. Terus gue keluar bahasa Indonesia. Terus gue sedih sendiri, gue gini. Aduh anjir, kemana bahasa Inggris gue? Gue tuh padahal cuma mau nimpalin bercanda, bukan kalimat panjang. Gue gini, terus sepanjang event rasa percaya diri gue drop ke basement loh. Gue diam aja, gue gini. Aduh bahasa Inggris gue tuh meratapi meninggalnya bahasa Inggris gue loh. Meninggal, belum sampai meninggal, gila. Lebay deh lo. Mati suri. Jadi gue akan, gue perlu latihan nih bahasa Inggris, kalah gue dari anak-anak itu. I want to practice my English. Oke, boleh. Sama siapa? Sama siaran lah di sini. Ya terus lo mau ngomong Inggris panjang siaran? Enggak, kan kadang-kadang kan kemarin-kemarin kan gue suka ditimpalin sok nginggris, terus akhirnya gue sok bahasa Indonesia. Gue sekarang, maaf teman-teman, gue perlu latihan bahasa Inggris biar gue keren. Oke, siap. Tuh teman-teman, ya dia mau ngomong Inggris sekarang. Ya. Oke. Filmnya Niko, The Architectural of Love. Yes, The Architecture of Love. Kalau tadi ada yang bilang katanya nyebutnya Taol, gitu ya. Mungkin karena it's in English, jadi agak susah menyebutnya Architecture of Love gitu kan ya. Dan lo tahu kan bahwa film ini adalah based on a novel by Ika Natasha. Oh, Ika Natasha itu kan terkenal sekali kan?
Sangat, sangat, sangat. Terus kemudian gue baca novelnya. Jadi di suatu hari yang fitri di saat gue lagi gundah gulanan udah lama banget back then in 2015, 2016 mungkin gue lupa lah pokoknya udah lama sekali. Gue ke Gramedia, gue liatlah buku ini gue baca and I love it so much karena bukunya tuh smitten, intense, emosi. Lo yang nggak bisa stop gitu loh bacanya. Hmm. Karena lo kayak lu pingin tahu halaman berikutnya apa, halaman berikutnya apa, halaman berikutnya apa gitu. Terus abis itu gue nonton lah kemarin karena nggak sempet, gue diundang ke premiernya gue nggak datang, terus akhirnya gue baru nonton kemarin. Gue nonton abis How to Make Million Before Grandma Dies. Oh my God, you watch movie back to back? Back to back, back to back. Nggak Dan kecer gue, mata lo. nah enggak, jadi gue bersyukur gue memilih The Architecture of Love tuh setelah. Oke, Kenapa? Karena tutupan manis. apa? Tutupan manis. Tutupan manis. It's like you're having a dessert yang pleasing the eyes, pleasing Hmm. the ears, pleasing your heart. Yang lu pulangnya tuh senyum gitu. Heartwarming. Heartwarming. Hmm. Tapi lu How to Make Millions dry Wow. nggak? Gitu. Karena sebelah gue kan orang ya. Gue juga nahan diri. Gue nggak mau yang terlalu gitu. Sebelah gua orangnya, kalau sebelah lu Kunti, lu nontonnya Siksa Kubur. Maksud gue bukan temen gitu loh. Gue Oh, kan males ya, karena kan gue lihat di TikTok tuh orang-orang pada kamera-kamera ini nih orang-orang yang habis nonton gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba jeruang ada orang botak lagi nangis kan malu ya, Bo. lu nggak pernah ya? Lu nggak pernah ya? Misalnya sebelahan sama lagi nonton, sebelahan sama orang yang lu nggak kenal, terus lu saking sedihnya, lu lupa kalau lu nggak kenal, terus lu Enggak dong. Emang lu pernah? pernah. Bohong lo. Gue kan orangnya gampang nangis. Gue nggak ngerti lu tuh kok bisa aneh-aneh gitu sih cerita hidup lo? Gue kan orangnya larut banget. Lah, semalam gue nonton, gue kan lagi kayak lagi galau gitu gara-gara merasa ditipu sama gedung fire hydrant gue ya. Gue merasa I need a pick me up booster movie. Gue nonton romcom di Hmm. Netflix, Mm-mm. Jennifer Lopez, Heeh. Marry Me. Heeh. Nangis. Gue tuh udah 5 kali nonton Marry Me, lo tau nggak? Nangis tetap. Nangis tetep gue. Ih, aneh banget. Gue padahal Marry Me itu kan ya Allah film B banget gitu. It's not even an A movie, it's a B movie. Gue tetap nangis bagian dia diselingkuhin sama pacarnya si Maluma itu gue. Wah, lu kacau ya. Iya. Lu Anyway, kacau lu bener lo. nah terus Anyway, balik abis lagi ya. Nah, gue mau cerita soal The Architecture of Love. Dan ini yang juga kemarin gue bahas sama Nico. Jadi gue bilang gini, you know what? Gue mendapatkan pesan yang sangat dalam sekali dari film The Architecture of Love sesungguhnya. Gue bilang gitu. gue mendapatkan cerita tersirat dari sederhananya cerita nonton lo. Apa tuh cerita tersiratnya kalau boleh tahu? Ini kita nyebutnya ada semiotik ya. Subliminal message. Iya, pesan-pesan glutationik ya. Pengen pakai bahasa-bahasa yang nggak ngerti gitu. Oke, lo kali ini menang. Walaupun penempatannya salah glutationik itu, tapi lo menang. Lu tuh, lu tuh mau Hyaluronic menunjukkan. acid ya. Hyaluronic acid ya. Iya, iya. Lu tuh mau nunjukin kasta lu tuh lebih daripada gue, ya. Iya. Lu tuh mau nunjukin kalau lu tuh kastanya tuh ada di atas gue, ya. Lu tuh mau nunjukin kasta lu adalah orang yang kalau nonton film Indonesia, abis nonton filmnya, lu bisa teleponan sama pemain filmnya langsung, ya. Lu tuh sekasta sama Rampunja Abi, ya, sama Ibu Raki Punjaabi. Bukan kayak kita penonton Indonesia rakyat yang abis nonton kita teleponannya sama temen, sama Besti. Beb, nonton Beb. Kalau lu abis nonton filmnya The Architecture of Love, lu teleponannya sama Nicholas Saputra. Paham, paham. Kasta lu di mana gue paham. Nggak gitu. Aduh,
Habis nonton Siksa Kubur lu teleponnya sama siapa? Tukang gali kubur. Joko Anwar. Oke, lanjut. Lanjut ya. Iya, gue bilang gini, itu sebenarnya message-nya dalam banget, Bo. Karena gini, terus dia bilang gini, oke, this is interesting, dia bilang gitu. Karena ternyata di Indonesia itu terbagi dua komentar penonton. Oh. Ada yang komentarnya anak-anak Gen Z, Hmm. ada komentarnya orang-orang yang udah makan asam garam. Hmm. Kayak kita nih, seumur-umur kita tuh udah makan asam garam gitu ya. Ya, Jadi, kalau yang Gen Z. orang kebanyakan dan Gen Z bilangnya gini, ah gila River itu red flag banget. River is the main character. Yes, the main character. River itu Nico. Jadi River itu red flag banget. Kenapa red flag? Karena hilang-hilangan, terus kemudian snappy banget, Hmm. terus kayak nggak all out gitu. Kayak apaan sih lo suka sama orang kok kayak gitu gitu. Lo Hmm. kalau suka mah suka aja. Nggak usah pakai lo tahan-tahan, nggak usah pakai lo begini begitu segala macem gitu. Hmm. Nah, gue lebih seneng nih ngebahas ini hari ini gitu ya, karena kan filmnya juga udah beberapa minggu di bioskop, udah beberapa bulan gitu. Jadi, I think kalau gue bahas nggak masalah lah. Nah, sementara gue nangkepnya nggak. Ada sesuatu sama orang ini Hmm. yang membuat dia menjadi snappy. Lo inget nggak sih kita pernah bahas kalau orang yang pemarah Hmm. itu sebenarnya ada sesuatu di dia yang dia tidak nyaman. Hmm. Ya kan? Karena marah itu adalah bentuk dari ketidaknyamanan sebenarnya. Ya. Dia tuh di situ di film itu diperlihatkan, well, di 3/4 film lah, diperlihatkan sangat snappy, Hmm. arogan. Hmm. Dia sangat menahan. Lu tau gak sih orang suka tapi nahan tuh kayak apa? Hmm. Iya kan? Hmm. Nah, terus habis itu gue bilang gitu, ini tuh sebenarnya bagus loh kalau lo bisa menangkap ini sebagai pelajaran mengenai mental health, kesehatan jiwa. Hmm. Karena ternyata dia punya trauma yang sangat dalam, Bu, si River ini. Oke, apakah ini terungkap, terceritakan juga at the end of the movie atau dibiarkan ngambang? Diceritakan. Oke. Dibuka terakhirnya, kenapa dia seperti itu. Hmm. Gitu. Terus, Snappy ya, itu gampang marah gitu. Snappy ya. Snappy itu gampang marah gitu. Yang kayak apa-apa, bang. Kan ada yang kalau di viral di sosial media tuh yang adegan yang duduk. Duduk, Raya, duduk gitu kan. Ada yang bagian itu kan. Kan dia ngomong sama anjing. Gue nanya. Sabar. Sama manusia, sama si Raya. Raya tuh Putri Marino. Oh, dia marah, duduk gitu. Duduk, gitu lagi nyetir gitu. Duduk kamu, duduk, saya bilang duduk gitu. Wah, marah lah dia gitu. Marahnya tuh marah banget. Itu terus gue gini, ini ada sesuatu pasti sampai dia semarah ini. Hmm. Ada trauma yang sangat dalam sampai dia semarah ini dan minta si Raya, Putri Marino itu untuk duduk di mobil. Hmm. Jadi Putri Marino tuh adegannya mau ngambil barang di belakang karena teleponnya bunyi. Terus dia lepas seat beltnya, terus dia ngebalik ke belakang gitu. Hmm. Maksudnya kan kalau orang normal dia cuma bilang, jangan dong duduk nanti aja. Kalau nggak aku berhenti dulu ya. Hmm. Kamu ambil handphonenya, kamu buka seat beltnya, kamu duduk gitu. Apa kamu ambil? Bisa gitu kan? Hmm. Tapi ini nggak sambil dia nyetir, sambil dia marahnya tuh marah banget, Bo. Hmm. Iya kan? Terus Ya. di akhir tuh kebuka gitu bahwa kenapa dia jadi sepemarah itu dan kenapa dia senahan itu. Dan I think setelah gue melihat itu gue gini, di awal tuh gue gini, nih Niko nyebelin banget loh. Mm-mm. Lo ngerti gak sih ketika lo ngelihat romansa gitu kan lo sebagai penonton pinginnya ya berbalas kali gitu kan. Sementara putrinya tuh yang udah gitu-gitu banget. Oke. Lo ngerti kan? Ya. Lo dibawa emosinya tuh kayak ganggu deh nih laki gitu. Tapi habis itu gue pikir lagi gitu, enggak, nih pasti ada sesuatu nih. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan yang bisa kita lemparkan dan kita bahas pagi hari ini di siaran pagi adalah, lu kalau bertemu dengan, lu dekat dengan orang yang punya red flag sebanyak Esther, siapa namanya? River, kok Esther? Kok Esther? Lagi kok orang Indonesia River, kayak lagi mau klien,
nanti saya refer ya Pak ke teman saya. Beda, ini rivernya sungai, bapak sungai. Oh, nama dia Sungai. River as in sungai. Oh, cakep amat. River Yusuf. River Yusuf. Karakternya. Dan Raya Rishad. Oke, kalau jadi pertanyaannya gini, kalau lu naksir sama orang yang red flags-nya sebanyak River, lu masih mau tetap menjalani atau lu hengkang? Nah, itu dia. Itu juga bayangan gue, Bo. Jadi gue gini, lo tuh nggak bisa terlalu cepat sebenarnya menyimpulkan orang, apalagi kalau lo mau deket sama dia. Hmm. You need to have a helicopter view gitu untuk tahu bahwa ini orang kenapa sebenarnya bisa begini. Kecuali kalau memang lo pikir bahwa oh gue nggak punya waktu untuk yang kayak gini-ginian, it's okay. Hmm. Tapi setiap orang tuh jadi kayak ada sesuatu pasti sama dia. And I love how they put details into the movie. Kayak misalnya gini, si tokoh Raya Rishad ini, Putri Marino tuh mendapatkan bunga. Hmm. Ya lo berasumsi dong sebagai penonton ketika lo lagi dekat sama River, dia dapat bunga tiap hari, pasti River yang kirim. Mm-mm. Gue cuman gini, nggak mungkin ini River yang kirim. Ternyata, Kenapa? Karena tulisan tangannya, karena River adalah seorang arsitek, tulisan tangannya nggak tulisan tangan arsitek, Bo. Tulisan tangan arsitek tuh very khas banget. oh jangan spoiler Iwet katanya. Nggak. Iya, jadi gue dari awal gini, nggak mungkin ini dia. Ternyata bukan River yang kirim bunganya, Bukan. tapi Bang CIMB Niaga. Gue kagak. Bener. Karena dia nasabah prioritas. Dikirimin kembang. Aku pikir ada yang naksir. Ternyata diterbangkan. Iya, ternyata relationship manager. Oh, iya. RM. Benci banget. But Gitu it's ya. really good. It's really good. Lo kalau belum nonton, lo nonton deh. Mudah-mudahan masih ada ya. Karena kalau nggak salah itu minggu terakhir kemarin. It's a very heartwarming movie. Pleasing in the eyes. Bajunya bagus. Yang main cakep-cakep. And settingnya kan New York gitu ya. I mean like, who doesn't love New York di movie gitu.